ada patung yang bergerak, ada kereta kencana yang bergerak. Itu kan ada talinya, didapetin talinya ini. Dia bawa tali. Banyak perabotannya dibawa. Perabotannya apa aja dia bawa? Yang dapat itu waktu saya berobat ke dalam kan, tali, topeng-topengan hantu, dan dia udah pada saat itu masih pakai make up hantu. Dan ginian pintunya kok kayak spon pintu kayunya dung gitu. Dung tak dobrak dung. Ini hantunya dia. Aduh. Gitu. Iya. Dan banyak juga kejadian setelah explore besoknya mencaru. Banyak itu sudah. Dia sampai nangis dia malamnya tuh. Itu sampai rumah tuh kayak lubang mata, setengah panas, setengah dingin. Kalau udah guru piduko besoknya. Motor biasa. Iya. Apa nih orangnya? Tuh bro, gini. Bang lah bahan, Win paling kan podcast Raga. Saya nggak nyiapin bahan podcast. Raga mau ke siang, temen di Jepang. Biasanya di YouTube kan komen gitu. Mungkin tawa-tawa aja. Cuma mengejang komen di Jepang. Nenek pawang hujan tuh. Si aktif apanya dia? Bang hujannya. Tuh nih orang 100% suka gagal tuh. Kayaknya cerita itu kan tuh, Raga kan terus teror tuh. Terus teror bersenyak Raga. Terus senyak tuh. Tekan di blok Raga. Di blok yang blok kena aja. Bawa 2 minggu nih blok. Marau buka blok, iseng buka blok nu ya teror tuh ya. Tok benam. 20 menit benam pun. Pantau terus betul. Jok kena Raga. Jeruk. Yang tiang podcast ngidang kan, tapi ada syarat. Dia harus nawang lalu. Jeruk. Tapi kalau podcast di Jak Bali gitu. Soal hujan, pawang hujan gitu. Dia katakan bisa jeruk mendatangkan hujan kan sudah biasa, menyetop hujan kan pawang hujan sudah biasa. Kalau jeruk bisa mendatangkan hujan, oh bisa. Serius lagi, bisa dia mendatangkan hujan. Wah menarik yang sekan gitu, sekan nih, hujan cerbek gitu. Buah ada. Dalam berapa menit jeruk bisa mendatangkan hujan? 3 menit bisa dia. Wih, ini konten nih kan. Pas podcast saya di bulan apa? Gini. Di malah sadu sukle, mereka mau kena kakak makanya. Wih, ini mau merapai nih kalian jadi. Kita kuasa kemarin. Sebelum podcast ben kurang ragana bang ngerem. Karena Raga menjelasin kan, kalau udah tayang dia nggak akan bisa ngapus konten, risikonya jero akan dibully nih gitu. Sing bos podcast nih kan Raga sing bisa membuktikan kan. Kalau mau bully jero nih, bully parah, siap pesen. Kurangnya bawa, ampun tayangan nih kok ampun. Ane mani nya, nya terapi. Sekan jero nih terapi, yang pun cerong siap. Hampir tinggal 100% mau bully itu. Raga ngaprak-ngaprak kita gua sama gitu. Oke. Ini aku mulai nih nah. Siap. Ini masalah mentang tadi tangan yang Ulipidan sebenarnya Raga kan kita disclaimer dulu ya. Ulipidan Raga Jak Bali tidak pernah mempermasalahkan konten kompetitor dan orang lain lah ya, dan termasuk konten-konten horor. Tiang di Jak Bali tidak pernah. Nah, sah-sah saja menurut Tiang. Nih konten. Tapi kalau udah ada minta sumbangan tapi dan kontennya itu membohongi publik, nah begitu jero ya. Bukan hanya membohongi publik, juga kan tidak ada izinnya ya. Tidak ada izin, minta dana dan melakukan pembohongan publik. Iya, betul gitu sekali. Ya. Itu dah. Itu yang jero share tadi ke videonya Tiang. Iya, betul sekali. Itu dah. Itu gimana tuh ceritanya? Kejadiannya kemarin malam kan. Kemarin malam itu jam 11 ada yang DM Tiang, anak buahnya Tiang yang memang suka nonton konten horor. Jadi Niki ada konten kreator horor luar Bali.
masuk ke BCC kayaknya tanpa izin tuh, karena kan Jero tahu susah nyari izin sana. Sama siapa aja Jero? Nggak, awal mula Jero sama teman-teman siapa? Labra, entar itu dah, makanya itu awal mulanya ada laporan dari teman-teman. Coba cek YouTube-nya. Oh ya, tiang cek. Oh ya betul loh. Gimana cara masuk ya? Tiang suruh dah Labra channel. Izin posisi nutabanan berangkat ke BCC jani cek totoana lab itu nyana pas totoana raga nu ngek ini masih konten horor masih posisi raga. Iya boleh naga berangkat. Nah, setelah berangkat, Labra kan ceritanya kan itu. Labra sampai di penatahan dulu, di air panas penatahan. Sempat live streaming sebentar. Mau jadi penonton sebentar kan gitu. Mau info, terus minta pendapat dari penonton. Gas beli gas. Dan kebetulan memang tak intip juga kan. Kok ini kayaknya nggak senonoh ya gitu. Artinya tidak menjaga attitude lah dalam membuat konten. Kayak kencing sembarangan gitu. Oh, iya dia ada kencing sembarangan gitu ya. Nah. Dan sampai dia ini kalau nggak mau pantat aja. Apa? Kasih pantat aja gitu. Oh ya? Oh. Kasih pantat aja gitu. Masa pasin orto yang pertama tuh. Dan singkat cerita nih. Beli agak pas ngobrolnya tuh. Dan kenang deh, belok deh. Lagi. Gitu. Lagi. Dan singkat cerita tiang berangkat sampai sana, ternyata tiang di DM sama salah satu penonton juga. Beli tiang sudah di pasar nanti ada di Mambal. Di pasar Mambal. Yang kesini boleh nggak tiang ikut? Oh enggak Yan, namanya Wayan. Habis itu tiang ketemuan di sana sama Wayan, bareng-bareng ke sana. Sampai di lokasi belum tiang masuk dulu. Ya karena dia cek di luar, oh ada 2 armada mobil. Di situ langsung buka live-nya tak intip nih. Lagi dah dia yang bikin saya emosional jiwa kan. Ada di sana suruh patung dalam Sidokaryo. Oh, ya. Yang lihat dulu itu kan sempat yang jalan-jalan juga sering dulu ke BCC. Sering ada orang menghanturkan sajian canang lah. Di sana? Ya, di patung itu, dan patung itu pun diajak sama dia. Oh. Apa nih babi? Oh iya, babi dia bilang ya, oke. Babi muka jelek. parah itu. Raga nu explore ya malunan kemu itu loh. Terus yang nanti dalang maluan dari Labra Channel. Kan informasi dari teman Tiang. Ngasih tahu Tiang suruh, kebetulan Tiang kan nama Labra Channelnya saya anggap sudah seperti saudara, seperti anak buahnya Tiang gitu. Makanya Tiang sadu kesaktiannya, bani pesenginan gitu. Pasnya bocor Labra Channel ada. Tuh bos yang Labra kan bocor Labra Channel tuh. Nah, terus nanti yang pedalang ben gitu kan. Waktu itu ada dari teman kita kan jelas. Tuh Kevin. Iya, tuh Kevin yang kasih usul. Baik ajak pecalang biar prosedurnya benar. Nanti walaupun kita di dalam posisi benar, nanti kan bisa kembali faktanya. Akhirnya Tiang diam dan live akhirnya ada penonton sana juga yang nonton dan datang temennya tuh Kevin yang nyari pecalang. Siapa yang nyari pecalang? Temennya tuh Kevin. Temannya siapa? Tude Kevin. Iya, itu dah. Nah, akhirnya masuk dan ternyata posisi Tiang tuh udah diketahui oleh konten kreator tersebut gitu. Udah diketahui sehingga live-nya dipilih sama mereka. Setelah kita masuk berbanyak nih di luar, ada penjaga tim kreator tersebut yang di luar. Mau ngapain nih? Tapi awalnya di sana dikira Tiang mencari keuntungan. Awalnya beli dikira ya, mencari keuntungan ya, lewat konten gitu. Iya betul, lewat konten. Oke. Oh ini ada konten yang nggak suka sama saya, sengaja ngajak gerombolan ke sini. Terus saya jawab, ini bukan masalah konten. Buktinya tadi pada saat saya live saya ngomong sama penontonnya saya, nggak usah ngasih saya gift, bila perlu nggak usah tapping, nggak usah di share. Ya gitu. Tapi saya butuh saksi karena ini mensupport tentang kesakralan yang ada di Bali. Pangten kadung capah lah gitu. Artinya ke pecalang di sana kan udah ada di sana. Ya. Selain pecalang ke pihak Prajuru itu mungkin ada? Pecalang aja. Pecalang aja. Pecalang yang di sana ya? Ya betul. Waktu itu kebetulan para Prajuru lagi sibuk.
Pendesa telepon saya ngangkat mungkin karena bertidur jam 1 posisi itu kan. Oh jam 1 itu? Jam 1 malam tuh. Pendesa teleponnya Pecalanga, saya angkat nih. Klan adat teleponnya saya angkat nih. Pecalang Doton kan si Maning memang keputusan. Akhirnya kan kita tidak mau persekusi orang. Kita hanya membubarkan karena masuk tanpa izin. Dia masuknya lewat pintu naik pintu gerbang loh. Oh, nggak lewat pintu utama? Lewat pintu utama tapi kan kunci. Mau gembok. Meneh ya ngeragas. Wih. Seperti itu dan dia ngaku-ngaku udah dapat izin tapi setelah saya cek saya ada. Nggak ada konten-konten yang lain tuh naik lewat sana. Bisa jadi konten kreator horor yang lain itu nggak ada izinnya masuk ke sana. Kan banyak juga selain dia yang masuk ke sana tanpa izinnya. Kalau saya pribadi, saya pernah ya datang ke sana tak lihat, oh dikunci gembok, di mana minta izin? Oh saya nggak tahu. Ya udah nggak jadi saya explore di sana. Kalau saya seperti itu, Win. Itu masalahnya ada yang melaporkan sama saya karena saya masih pas explore juga itu pas tuh saya suruh labrak channel yang OTW. Setelah saya selesai explore, saya langsung menuju ke sana dan sudah digerebek. Semuanya udah keluar dan banyak ya ketemu ya. Seperti yang Win kan lihat itu ada patung yang bergerak, ada kereta kencana yang bergerak. Itu kan ada talinya, didapetin talinya ini. Dia bawa tali. Banyak perabotannya dibawa. Perabotannya apa aja dia bawa? Yang dapat itu waktu saya gerbek ke dalam kan, tali, topeng-topengan hantu dan dia udah pada saat itu masih pakai make up hantu. Oh gitu. Iya make up. Sampai niat gitu ya? Dan kulitnya itu sebenarnya hitam, pemain belakangnya tapi semua putih pakai bubur semua. Boy. Dan lucunya waktu itu Tiang suruh pemuda di sana jaga di arena tuh, di kereta tuh. Bro coba cari di sana bro. Gak ketemu, saya keliling nih. Tahu Billing mengatakan di belakang. Saya cari ke belakang nih di tempat orang nari-nari biasanya tempat ganti baju. Dan giniin pintunya kok kayak spon pintu kayunya dung gitu. Dung tak dobrak dung. Ini hantunya dia. Aduh. Kok konyol ya. Enggak, kan kisahnya waktu beli nyari ini tuh mereka nggak gini. Oh jangan. Ya gini ceritanya tuh. Waktu itu kan mungkin karena semua kalut kan. Kemungkinan saya bilang kemungkinan kalut. Akhirnya kita semua tuh tidak bisa mengambil keputusan sambil nunggu Jepang juga ke situ. Dia ngambil jalan tengah. Tahu kan dia jero Pecalang sama warga setempat Ampuro Niki mendingan kita bagi dua aja. Oh gitu guys ya, di luar setengah ke dalam setengah, yang mau ke dalam ikut yang ke dalam. Timnya dia tuh nggak ngasih jangan ke dalam dan jangan ke dalam. Dia ngomong, anak kan belum ada proses izin, urus izin anak dulu, lanjut dah anak live. Kok nggak dikasih keluar temennya? Dia bilang gini, enggak kok kita cuma berlima. Nyatanya kita lihat hampir 10 orang lebih. Tapi saya waktu itu kecolongan satu tokoh yang jadi kuntinya. Karena dia udah megang 2 orang, anak-anak dilepas sama anak-anak nggak tahu kemana ujung-ujungnya tuh hilang, pemain belakangnya satu. Kayaknya sembunyi deh. Tadi bisa kabur gitu dia keadaan Pecalang aja tuh. Kalau saya sih yang dengar berita-berita aja dari teman-teman yang lain sih. Kalau jadi pemain belakang itu kalau kita sampai ketangkap nggak kena bayaran. Kalau ketangkap apa? Nggak, kalau ketangkap katanya nggak dapat bayaran. Nggak dapat bayaran. Iya. Itu sih yang dengar isu dulu. Tapi maka otomatis satu orang yang kabur otomatis dia aja yang kayaknya dapat bayaran itu. Karena kan termasuk gagal actionnya. Tapi kan Erwin lihat tuh sampai labnya dia detik terakhir kan. Itu kan dia bilang ada fans yang datang rusuh kan gitu ya, padahal ini yang labrak sebenarnya seperti itu, membubarkan seperti itu. Kenapa Tiang mau datang ke podcast Cek Bali ini? Saya mau speak up juga ya kepada semua konten kreator horor yang ada di Bali ataupun di luar Bali ya. Silahkan Anda berkreasi membuat konten, tapi ingat izinnya dari Bendesa atau apapun bentuknya. Nah, dan banyak juga ya sebelumnya saya juga pernah bermasalah ya dengan Adipati Channel. Adipati yang dimediasi sama Jero Ismail. Ya, itu dah. Saya juga heran kenapa bisa sampai ke Jero Ismail pas itu juga. Mungkin karena ada Go Ranger atau gimana, saya juga nggak ngerti. Yang jelas
Adipati Channel itu tidak mempunyai izin untuk masuk Hotel PI Bedugul seperti itu. Saya sudah sampai datang ke kepala desanya yang ada di daerah sana dan langsung ada sama penjaganya. Ini masih ada saya simpan videonya sampai sekarang. Karena juga Adipati Channel di YouTube-nya masih menyimpan videonya saya itu, padahal pas kita berdamai Jero Bima sudah bilang hapus semua video yang menyangkut hal ini. Dia nggak dihapus. Dan judulnya pun begini, pokoknya Bali membela saya, membela Adipati Channel. Nah itu makanya saya mau speak up lagi, mau keluarkan lagi. Ya. Itu kan memancing lagi. Iya, itu tidak ada membela-bela. Kan? Iya, padahal kita sudah berdamai di Jero Bima, kita sudah berdamai. Jero Bima juga sudah bilang hapus semua konten-kontennya. Kita sudah jadi teman, jadi saudara. Saya sendiri udah menghapus semua konten-kontennya, tapi dia masih tetap. Ya udah, saya mau speak up lagi tentang hal seperti itu. Kok masih dibiarkan itu videonya dengan berjudul yang memojokkan saya, katanya dia dibela kreator Bali mana? Itu kan hanya sebagian ya, sebagian. Saya bilang seperempat lah kreator Bali yang mendukung dia karena mungkin diiming-imingi sesuatu mungkin. Saya juga kurang tahu ya. Yang jelas siapapun konten kreator horor yang ada di Bali kalau ingin berkarya silahkan, saya tidak pernah melarang, tapi ada izinnya. Kontennya jangan membuat konten settingan apalagi memakai cosplay hantu atau pakaian-pakaian hantu seperti itu. Boleh menggunakan settingan asal jujur, harus diisi keterangan ini. Kan ada juga di konten horor yang memang gitu dia memberikan keterangan ini hanya rekayasa untuk hiburan gitu. Lain halnya kalau itu silakan. Tapi juga attitude-nya dalam berkreasi dijaga biar enggak menek sanggah, dur sanggah bulung. Ada yang enggak berapa? Ada. Itu yang di orang Bali kan? Yang di Taman Festival itu? Yang di Taman Festival kan ada kayak beringin tuh, Bin. Ada kayak beringin di bawahnya tuh kan yang sering lihat ada banyak sesajen di sana tuh. Ya. Orang Bali tuh sesajen. Malahan di sana loh dia buat sosok kuntilanak naik di beringin tuh. Dan kan di bawahnya tuh tempat semuanya. Beringin yang dikasih sajen itu udah di sana dia gantung tempatnya. Itu dah mungkin. Tapi saya waktu itu kita lamar untuk ngelabrak. Banyak sih laporan Winnya, bahasa juga udah banyak. Konten-konten kreator yang lain yang sudah insaf banyak yang mendekat juga sama saya. Yang sudah insaf ya Win ya. Insaf? Iya. Konten kreator apa nih? Horor semua horror ada. Ini salah satunya insaf ya. Menyatu saya. Dan sudah banyak yang insaf. Kenapa? Ada beberapa tempat explore yang kita sebenarnya tidak harus explore sana. Seperti apa contohnya? Setre dan Puro. Kan masih banyak tuh konten kreator horor. Oh, ada di Bali ya. Nah, banyak itu. Saya ketiga kali tidur di situ, yang ketiga kalinya sama. Kok kenapa nggak boleh ke Setre? Karena Setre itu adalah kan tempat suci sebenarnya, Win. Di sana kan ada perencang, tinggal gini Dewi Durga juga sana kan kita percaya dengan hal seperti itu. Kenapa kita harus menantang-nantang ngisi undang-undang di Setre? Kemudian ada yang kesaktian kenal itu loh. Kayak siapa aja? Jangan Anda sebut itu ya. Biar nanti dia insaf sendiri itu. Ini kan sudah insaf ini. Terus boleh di hari samping. Sudah marah gue datang saya udah belajar. Ya, takutnya gini Win. Konten kreator tersebut mengganggu keseimbangan alam skala dan skala di sana. Mungkin dia hanya ke sana sekali aja, tapi masyarakat yang tinggal di situ itu kan akan berdampak dia. Gitu. Iya. Dan banyak juga kejadian setelah explore besoknya mencaru. Banyak itu. Sudah ada explore. Besoknya siapa yang mencaru? Orang yang explore. Orang yang explore. Karena ada yang kerauhan nggak bisa disinap kerauhannya. Tapi mencaru deh Dan ada juga yang guru piduko juga. Itu dah Saya Oh ya? Gimana ceritanya dulu? Dulu tuh kan sempet nggak naik nih, Wi. Live udah mau naik tapi kok nggak naik yang nonton di live-nya. Buat tantangannya tidur di situ pertama kali. Tapi yang ngasih usul tuh adatnya langsung. Deh mau nggak di desaku? Siapa kalian adatnya? Tiang nak kalian adatnya? Dia ngasih. Katanya mau ditungguin dekat cuma 10 meter, 5 meter. Tahunya 1 kilo ditinggal di kilo. Dia sampai nangis dia malamnya tuh. Itu sampai rumah tuh kayak lubang mata, setengah panas, setengah dingin. Kalau udah guru piduko misalnya. Itu tahun berapa? Setahun yang lalu. Masih ada kontennya udah dihapus? Masih? Di Labrak channel itu?
Makanya sekarang udah insaf, sudah gabung sama Jero Jepang. Kenapa? Seperti itulah. Takutnya Bali itu kan terkenal dengan tempat pariwisata, Win. Tradisi budaya seperti itu. Jangan dijadikan Bali itu tempat angker. Itu takutnya ya di BCC itu misalnya dibuat konten-konten horor-horor seperti itu. Besok kembali buka, takut orang datang ke sana. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah diizinkan kan, buktinya ada izin nggak? Nggak, misalnya kalau dia mau buat konten di Setro atau apa, tapi kalau warga sekitarnya mengizinkan atau sudah melalui proses perizinan kan? Ya silahkan. Nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan yang mereka minta izin kan cuma warga aja. Tapi pemangku pura dalam, pemangku pura Kayangan kan harusnya diminta izin juga. Yang gitu-gitu misalnya Ban Desa yang ngasih izin atau Kalian Adat? Kalau dari mau melalui alurnya dari Kalian Adat dulu ke Mendesa, nah Mendesa pasti menghubungi mangkunya pura dalam Kayangan dan pura Kayangannya, Marjapatinya. Seperti itu. Itu kalau mengikuti alurnya. Karena apa? Karena saya pribadi kan ada menjadi penekun spiritual, menjadi Jero, tahulah alur-alurnya untuk ke sana itu. Kebanyakan hanya meminta izin kepada warga yang ngemang, warga sini apa masih kan bang kan. Gitu. Kalau misalnya minta izin sama mangku pura dalam ada pura Majapatinya pasti nggak dikasih. Karena memang ada wegaweg, tidak boleh ada sembarangan undang-undang di Setro, apalagi Setro Mendik Desa Adat seperti itu. Memang ada seperti itu, Win. Oke. Ya, karena beberapa konten yang pernah saya di tag lah. Kalau ada PT pasti di tag Jero Jepang pasti gitu. Terus saya komen sana, ya biarkan nanti karma yang akan jawab. Akhirnya apa? Pak Yu Mecaru gitu. Banyak sekali, Win. Makanya saya mau speak up juga. Siapa tahu di sini ada pejabat-pejabat publik atau pejabat pemerintah yang mendengar atau menonton podcast ini biar bisa diperketat lah untuk izin-izin konten kreator horor seperti itu ya. Kalau saya sih, kalau misalnya di Tegalan, di sungai seperti itu ya, di gedung kosong, kalau sudah ada izin silahkan. Kalau di Setro atau Puro janganlah ya buat konten horor seperti itu. Kalau saya pribadi ya seperti itu. Tuh. Tapi kan kembali lagi kalau memang sudah ada izin dan tidak ada bau settingan dan lain-lain gitu ya sebenarnya sah-sah aja kan. Iya, kalau memang di Setronya memang ada izin lengkap, oke, saya nggak cuman masuk. Tiang kadang-kadang menonton yang gitu-gitu tuh pernah juga kan menonton live Setro channel ya orang Bali nih. Ini ada orang kemarinnya atau tadinya itu habis nguburin jenazah itu disorot tanpa sensor, vulgar, itu kan artinya etika publikasinya itu sebenarnya harus blur. Misalnya kalau saya menonton, misalnya anggap misalnya lah saudara saya meninggal, terus tiba-tiba nanti malam jam 1 jam segat sorot di gini anggo konten horor gitu. Itu kan kita kasihan juga keluarganya kan gitu kan. Kasihan keluarganya seperti itu. Makanya dan juga banyak juga konten kreator luar Bali yang masuk ke Bali tanpa izin. Saya tahu itu. Saya sudah berapa kali ngelabrak tapi dia sudah minta maaf dengan baik-baik, minta maaf. Ya udah saya nggak publikasikan lagi seperti itu, Win. Bukan hanya ini aja kasus yang pertama, ini kasus sebenarnya udah banyak kasus lagi yang konten kreator luar yang masuk Bali tanpa izin seperti itu. Dan diiming-imingi sebenarnya adalah konten kreator Bali sendiri yang masuk aja sana, nggak apa-apa. Saya backingin gitu. Ada kok banyak seperti itu. Ada gitu. Ada oknumnya itu. Ada oknumnya. Kalau saya makanya saya biarkan sampai berapa sih gini ya kehebatannya kamu bisa backup hal-hal seperti ini. Makanya ya biarkan aja dulu berkembang seiring berjalannya waktu seperti hari ini kemarin udah ada kejadian jadi tuh. Nah itu lanjut yang tadi itu berarti dia pun kaget dia bawa boneka-bonekaan itu ya. Tapi jujur tuh pas ngambil kan mau ditinggal sama anak-anak, Tiang teriak sendiri, deh takut saya lihat bonekanya serem. Terus permasalahan dengan konten kreator itu gimana akhirnya? Tadi sempat sih dapat salah satu DM juga yang
katanya dia dari penontonnya dia sih sebenarnya. Dari apa? Penontonnya mereka yang temenan sama mereka di WA, dia buat status, kamu bocah baru kemarin, kamu pengen tenar, kamu pengen terkenal, pengen viewernya naik, caramu salah bro, kamu harus berguru sama aku. Itu yang nulis status siapa? Dia konten kreatornya itu. Ya, yang jadi hostnya aku. Oh. Ngechat dan Mbak Mesemir apa Ya, Mbak Mesemir lah. Ya gampang itu. Yang live minta donasi itu. Iya. Erwin paling seneng, Adi mesti donasi deh di YouTube lain man, donasi lain man. Saya punya teman-teman yang berapa bulan, 2 bulan lalu kalau nggak salah podcast di sini konten-konten horor dia juga namanya Kreator Bersatu yang memviralkan Dr. Wayan tuh. Cuma dia dulunya konten horor, jadi dia rencananya mau bikin konten horor, tiba-tiba nemu rumah terbengkalai terus isinya seorang dokter. Akhirnya boom, mereka lanjutkanlah dari konten horor jadi konten kemanusiaan. Nah, itu donasi silakan kalau bantu orang begitu kan ada imbas positifnya lah ke seseorang, misalnya kan kasus Tiko itu kan mereka ada membantu juga gitu loh. Nah ini donasi entah tujuannya apa donasi ini. Ini di Jepang mungkin tahu? Kalau saya tidak menyimak ya konten. Malah Erwin yang tadi ngasih tahu ada yang donasi tuh. Dia kan melihat langsung. Oh ayo sebelum dimulai bersatu dulu dong. Jadi dia ngasih nomor WhatsApp di sana kan, nomor WhatsApp dan nomor rekening. Yang lihat juga. Gimana caranya gini? Oh yang lain ada juga gitu? Ada. Ini dah yang kita labrak kemarin nih, orang isi itu juga. Itu pun orang jadi. Itu orang. Itu dah. Nah untuk apa donasi itu? Tahu. Cuma beli babi guling. Entah tujuan dia untuk apa? Katanya kalau nggak ada duit masuk, nanti tayangannya akan ditiketin. Mungkin cara niketin konten di YouTube, nah? Tidak. Niketin yang kan maksudnya? Dia ngerti ya saya. Nanti kalau kalian nggak ada nyumbang, donasi, nggak ada bersatu membiayai sekian, tuh dia jadi target. Oh saya misalnya 300 sekian atau 3 juta itu nggak jelas nontonnya. Nah, sebelum itu masuk duitnya semua nggak jalan-jalan gitu kan. Iya mungkin maksudnya dikumpulkan misalnya mau berangkat kemana lagi dikumpulkan dari donasi mungkin seperti itu ya. Itu mungkin bayar hantu. Bayar hantu. Kan hantu zaman now sekarang harus dibayar. Iya. Kalau diundang nggak mau datang ya. Iya itu kru kan harus digaji juga. Iya betul. Mungkin tapi kalau saya lihat sih nggak mencapai kayaknya itu ya bayaran di YouTube mungkin ya, makanya cari donasi mungkin ya, kan nggak terlalu ramai juga dia penontonnya tuh. Iya itu dah makanya gua heran kadang-kadang masih ada yang konten horor tuh kenalan yang mau balik sing Basliu masih gitu kan. Yang nonton itu aja sebenarnya, makanya saya sebagai YouTuber juga ya mungkin bisa sedikit berbagi lah, bukan menggurui, membagikan apa yang tiang tahu lah. Zaman sekarang tuh lebih banyak orang itu nonton edukasi penjelasan misalnya tuyul. Lebih banyak viewernya orang yang menjelaskan, tuyul itu sejarahnya sebenarnya begini loh. Dulu awal-awal kenapa ada tuyul tahun sekian tuh begini. Tuyul zaman-zaman ini seiring berjalan waktu tuyul begini menurut referensi ini bla 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 bla. Itu lebih banyak viewernya daripada membuat settingan tuyul. Di setro ada tuyul. Jadi netizen itu sekarang sudah cerdas kan gitu. Betul sekali. Udah cerdas, ini semua pasti settingan gitu. Tiang pun sering dihujat sampai jalan depan ketahuan sama penonton. Beli ada gini sosok gini. Kadang-kadang dia keceplosan. Nggak lihat yang. Ampun ya asing-asing saja. Langsung hilang orangnya Herodot. Ya bang Tiang real ngomong bilang saya nggak lihat, emang saya nggak lihat. Tapi ada yang bilang dia sosok gini. Herwin pasti jarang main di TikTok ya. TikTok jarang dia. Ya, itulah Herwin. Kalau misalnya Herwin stay di TikTok, sekarang kan
perkembangan TikTok sebenarnya bagus Win. Kalau Erwin mau. Jadi kita sharing dikit ya. Kalau Tiang kan sekarang mungkin masuk di agensi. Nah, di TikTok tuh ada namanya permainan PK atau perang koin. Nah, kalau saya pribadi hasil-hasil gift yang saya dapatkan, saya setiap hari Minggunya saya bagikan ke Semeton Bali yang membutuhkan. Gift tuh maksudnya lewat live? Iya, lewat live. Kita live, ada yang ngasih gift. Gift tuh masuk ke rekening langsung gitu? Iya, kita bisa cairkan langsung ke rekening. Dulu? Iya, betul. Seperti itu. Saya sudah berjalan 6 kali, 6 minggu lah, 6 kali minggu tuh. Sekali live tuh kita dapat berapa bisa aja tuh? Kalau sekali live ya nggak tentu ya dapatnya. Kan kadang ada yang bos-bos sultan masuk, kadang enggak juga. Jero paling besar dapat berapa pernah? Terakhir saya bawa ke mana? Ke Gianyar itu sekitar 1.200.000. Sekali live berapa jam tuh live? Bukan sekali live, 1 minggu. Oh, 1 minggu. Iya, nggak besar soalnya kan ada potongan banyak. Potongan di TikTok banyak tuh. Oh gitu. Potongan TikTok banyak. Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Kenapa jarang juga saya buat konten explore juga lagi? Ya karena capek konten explore horor beneran. Bagus lagi. Hah, bagus. Ada saingan. Saya kembali lah. Kalau Jak Bali tidak melarang ya. Mungkin dari Jepang itu sarannya kalau dia tidak melarang teman-teman membuat konten horor sepanjang ada izinnya gitu aja lah. Biar teman-teman warga sekitar tuh nggak heboh gitulah modelnya. Kalau semuanya ada izin ya silakan. Dan kalau settingan ya jujur aja settingan gitu modelnya. Tapi lewat Jak Bali yang langsung semua juga sama salah satu penonton Bali, Sultan Bali lah istilahnya. Karena berhasil ngelabrak kemarin itu kita dikasih 1 buah center. Center ya. 1 buah apa? Center oleh salah satu penonton, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Apa sih dia beliau? Center gimana? Ya center. Harga dirimu setinggi center? Center yang 1,5 nih. 1 ya? Ya, yang itu. Yang pendek itu yang 1,5. Iya. Meraga sih mana apa nih? Cukup bilang anu aja. Penontonnya beli ya nggak sih? Ya, tapi dia baru kemarin lo nonton tuh, pas kita ngelabrak tuh. Dari dulu Morin yang mau Bali pasti kena tipu. Iya bayangkan itu dah makanya kalau. Tapi dia bilang sih emang ini yang tunggu-tunggu biar ada yang mau, artinya apa namanya, menegur ya orang-orang kayak itu yang sembarangan lah, nggak punya attitude untuk konten, artinya dalam artian kencing sembarangan di depan pura gitu. Po ipiliu na. Ijo jare depan awanan jak lama Bali kan. Cuma sinawara genung explore nang TW kles dia adeng mararaga teko siap punya. Keren. Jero Jepang nih ya komnyang apa? Masalah bongkar membongkar harus bongkar Win, apalagi tentang spiritual Win. Itu kan ini yang tidak setuju waktu Jero komen Rago bahas soal kandepat tuh. Jero komen sembarangan waktu itu. Kandepat. Oh yang sama itu tuh. Apa orang komen Jero dulu ya? Yang ada dan kandepat. Kandepat itu bukan mempelajari tentang Lea ya, tapi mempelajari tentang kehidupan. Jero tuh yakin saya Jero nonton cuman potongan teasernya aja kan. Langsung komen. Kenapa? Makanya balik ya kayaknya gitu. Itu jangan lantang balik pasti kesaktian gitu ya, dengan apa ceritanya kesaktian mulai ya. Kan di Jak Bali itu biasa mengundang penonton tuh pasti teasernya yang konten udah tuh kayaknya penjelasannya gitu kan aku mancing sakti nih gitu kan. Padahal penjelasannya tidak seperti itu. Rago pun baca kandepat itu tidak bukan soal pengelayakan aja. Iya, itu sebenarnya tentang kehidupan, bagaimana kehidupan kita sebelum lahir, kita tuh jadi apa sebelum lahir, setelah masuk ke kandungan ibu jadi apa, setelah keluar kita hidupnya untuk apa, kan itu kandepat. Makanya ada kandepat sari, kandepat arare, kandepat buto, kandepat dewa, kan seperti itu. Betul. Dan banyak lagi kandepat, bukan hanya segitu aja kandepat. Saya juga pelajari. Makanya mana ada orang kandepat adalah ilmu kesaktian, pret gitu banyak orang. Rago pun sebenarnya dulu mengira begitu kan. Kandepat tuh Rago iseng lah membeli bukunya di
di Facebook udah promosi. Makan di buku. Sing penasaran nih. Penasaran, kira udah balian. Sempet jadi balian. Son. Kagak dot tuh rasa penasaran aku tinggi saja terhadap sesuatu. Wah, pun menurut Pang Nawang, ingin sih bede kan gitu. Oh, ternyata bukan soal ini, ternyata kan dapat misalnya yang melindungi kita pada saat di dalam kandungan itu apa hari-hari plasenta kan gitu kan? Betul. Yang sekarang sudah gini apa detik raga termasuk ke depan mesti keringat. Oh ternyata ilmu kene ke depan kadang nak ilmu bisa mengkebar kadang. Itu kan banyak yang keliru itu yang bilang kedepan untuk iya. kesaktian, untuk kekebalan kan banyak yang keliru tuh gitu. Tapi untuk daerah kampungnya Tiang juga jujur dia bilang awal-awal buat konten kan gabut dulu nih. Nah, kan emang sih masih kecil kontennya Tiang kan. Channelnya channel YouTube Tiang kan masih kecil. Tapi banyak yang salah persepsi lah. Yang dikira mencari ilmu kepada karena di Balian sebenarnya tengah-tengah dulu. Tapi itu udah teman Tiang dukung jero sama beli mana kadang saya dukung channel yang penting algoritma saya dukung saya dukung cuman do sampai ngawur jero misalnya nih jero anu rago tuh marah bede tulis jero konten Tiang bawa keto jero komen kena aja ada melunjak ngawur tuh. Tapi ada penulisnya dia sekarang sisi luman ya sisi luman Driver siluman. ya Beda. Komen dia di TikToknya dia Jero Jepang gimana Pak langsung jawab Jero Jepang sudah tahu udah gitu. Enggak win. Apalagi banyak ya spiritual yang keliru, banyak yang menjadikan bisnis spiritual. Banyak itu yang saya mau luruskan ke masyarakat gitu loh. Tapi yang dia herankan sekarang kok setiap konten kreator horor sekarang jadi balian ya? Rata-rata konten apa? Dari Balian. Ada horor jadi balian sekarang. Rata-rata konten horor Jadi balian. Hostnya konten. Jadi Balian. Di Bali. Yes. Oh, di Bali. Maro berapa bulan tadi konten kreator horor hostnya bawa jadi jeruk. Sedangkan yang Tiang lihat ini ada loh si A, si B, si C lah yang udah besar channelnya konten horornya di Bali. Kok belum sih di Bali gitu. Dan Tiang pun sempat dipanggil Jero juga sama Penuda. Jero Tiang dan Jero kata tak jawab sejero yang kayu. Ya itu kembali silakan bikin konten horor. Cuman hargai taksu Bali itu kan simbol-simbol yang ada di Bali yang disakralkan gitu kan modelnya pelingge. Ya, misalnya cara tadi topeng Sidakarya itu kan simbol-simbol suci kan. Ya. Dia juga menonton kok itu kok. Wah, apa mana kau? Sini kau. Ini mau kau sama gini gitu. Ya kau tapi aku rem. Kau nafsu sama aku ya? Pasti ngai-ngai gitu, Bang, sorry Bang ya. Kalau mau dibalik kayak gitu, isi disclaimer atau di akhir di awal isi konten hiburan gitu. Jadi kami nggak akan protes gitu loh. Nggak, dan juga izinnya gitu Bang. Itu yang terpenting gitu loh. Soalnya udah banyak itu maunya satu persatu saya labrak kasihan juga. Tapi udah kebanyakan panas pasang saya mulai pasang. Tapi jangan saya dilabrak dulu. Nah, selain yang dilabrak kemarin tuh ada nggak gitu? Banyak. Konten luar Bali masuk Bali karena kenal satu orang Bali. Dia izinnya ke orang Bali tersebut padahal bukan wewenangnya dia. Diantar langsung ke tempatnya itu. Mungkin karena dibayar. Ini gini ya disclaimer juga nggak tahu saya mungkin ya kemungkinan atau diduga atau gimana dibayar orang Bali tersebut diantarkan ke tempatnya itu. Hanya seizin orang Bali tersebut gitu. Tuh banyak sekali Win. Dan kemarin kan nggak mau dia siapa orang yang ini saya telepon nggak dikasih. Yang lain-lain kan ini orangnya beli. Saya ngomong, mana ini dekini caranya mendatang alih pes alih klan adat dan dinas lengkapin izin mari masuk ke sini. Oh ini beli sinampura. Nan ada nak viralin dina. Ya udah saya nggak viralin karena dia orangnya langsung udah minta maaf seperti itu dan kontennya udah minta maaf seperti itu. Kalau kemarin endingnya gimana itu?
endingnya ya udah di pecalang di sana yang ada di sana itu hanya bisa membubarkan karena Benese dan kliennya tidak angkat telepon dan sudah dikasih nomor telepon pecalangnya tersebut ke konten kreator yang kemarin belum ada izin. Mereka kesana naik mobil berdua mobil. Mobilnya ditaruh di mana? Depan BCC itu. Depan BCC itu. Gitu. Katanya sih kemarin sih bilangnya, oh kalau begitu hari ini siangnya saya akan ke sana untuk minta izin ke Benese dan klien adatnya agar bisa masuk ke sana lagi gitu. Terus? Ya nggak tahu bisa masuk apa enggaknya gitu. Malamnya tuh dia sempat kayak orang ngeyel ya. Apa? Disuruh pulang. Saya nggak mau pulang. Oh, dia ingin melanjutkan katanya dengan izin pecalang. Pecalang kan nggak bisa, bukan nggak ada wewenang. Kan udah saya tahu sama pecalang. Disuruh pulang, biasa urus izinnya gitu. Karena dia ngeyel. Saya mau sekarang gitu. Heran banget gitu-gitu. Ya mudah-mudahan ya buat konten kreator. Lihat itu ada sebuah alasan ya kayaknya. Iya. Karena kan penontonnya dia tahu nggak ya dia nyeting itu sebelumnya? Sebelumnya. Kurang tahu ya. Kalau kita kan tidak, kalau Tiang kan cuma ada laporan karena aja. Karena kemarin Tiang pantau itu banyak loh teman-teman kita yang orang Bali yang ada di live-nya dia. Ada di apa? Di live-nya. Yang nonton live-nya dia gitu. Oh, live-nya dia banyak orang Bali. Bilang Leo ini baru gini-gini. Terus tadi siang saya sempat sih masuk juga. Tadi siang ada live juga? Enggak, live-nya dia yang kemarin di YouTube tuh. Saya langsung balas di sana. Gimana bisa lanjut beli? Orang saya sudah labrak tak gitu. Pokoknya seperti itu ya sebetulnya. Saya di sini Jero Jepang bukan sebagai seorang persekusi ya, karena kemarin kan ada yang pejabat yang bilang janganlah persekusi. Nah, saya bukan persekusi tapi membubarkan konten kreator horor. Jepang anak itu siapa sih gitu? Anda siapa? Oh, saya larang-larang itu. Anda siapa? Adipati Channel tuh. Saya adalah seorang penekun spiritual dan juga pembongkar spiritual yang keliru yang ada di Bali. Tapi semalam kok beda cerita Jero ya? Kenapa? Waktu dia yang live tuh ada anggotanya Aji semetonnya lah. Semeton Ajinya Jero Bimo. Yang komen tuh. Pokoknya aman, kita backup sekarang bersama Jero Bima, Jero Jepang dan labrak ada loh sebenarnya. Masa? Jero Bima ada mungkin yang ikut di sana ke Kris Bali mungkin. Yang ikut di Kris Bali. Tuh nak jadi kiriman Jero Bima nah. Tapi saya kan komentar kan enggak rekam layar semalam tuh. Enggak sih yang rekam layar soalnya. Enggak kelihatan jadi yang komennya. Enggak, maksudnya yang video labrak kemarin tuh kirim ke Jero Bima. Ini Jero Bima ada yang gini gimana? Kasihan ya. Dia kan enggak jadi naik, kasihan juga. Mungkin pusing ya, kasihan. Kalau saya kasihan ya. Kenapa? Saya sempat ngeramal ya, yang akan naik itu 4 orang. Termasuk Jero Bima. Tapi akhirnya seperti itu. Wih, saya sedih juga ya. Lihat Jero Bima enggak bisa naik jadi DPD lagi itu. Saya sedih juga. Gitu. Kan tahu enggak Jero Bima enggak bisa naik lagi? Tahu lah, kan Jero Bima baru aja di podcast minggu lalu kan. Itu dah. Padahal saya tuh udah bilang Jero Bima pasti naik. Yang pasti naik adalah Nurul Jantik, Jero Bima, Haji Bambang, dan AWK gitu. Akhirnya, ada info Jero Bima sing kene no. Waduh, dalam no, pasti ada salah suatu mungkin. Itu mana nanti juga. Ya politik, ya kita nggak tahu politik. Ya saya juga nggak mau masuk ke politik juga. Mau lah Ji. Ngapain gitu. Jepang harus masuk politik. Kemudian politik tuh kejam. Ada nan berarti ngatur ayah edukasi spiritual seperti itu. Beli labrak channel nih, berarti fokus sekarang melabrak channel yang itu gitu maksudnya atau gimana? Oke, kirain melabrak channel. Nggak, men sih ngeragam, men sih nggak jalan sih dulu. Nah ketak aslinya. Pak Kudo jalan masuk, main ngalin, nah, itu baru dah. Karena apa pas dia ada gitu loh, ada explore, nah ada masukan gitu dari teman-teman. Kelengken cara nih kepikirannya mau ngalain berangkat ke BCC Ubud udah ngalain jalan jauh kan ngalin alasan tapi dia nu angga di mungil alapan jadi bayarnya keleng ada nggak terus center ada panggung ya
Kayaknya tukang labrak kan dengan lapak. Aduh. Enggak. Ya intinya gitulah ya, berarti kita tidak ragu, kita ini kan tidak ada wewenang kan, kita siapa sih wewenang larang-larang gini, tapi sebagai teman sebenarnya nih, teman mengingatkan sebelum kalian dikeroyok oleh warga gitu kan modelnya kan. Enggak juga, kita kan orang Bali. Yang kemarin kan konten orang luar. Kita kan sebagai orang Bali itu berhak loh. Kalau tahu wilayahnya dimasuki oleh orang tanpa izin seperti itu. Itu BCC itu dibuat New Kuning ya? Betul. Wih, yang sebelah samping rago ngai kondan di Ubud tuh no. Sampai rumah Pak Kade si Wambar. Oh ya, yang konten itu ya di sana kan? Di sana itu. Iya, rajin aja kamu. Boleh di jeruk ya masalah. Mana di jeruk? Jeruk Erwin jeruk Bali ya. Maklo jeruk. Tapi kan ada tanda-tanda. Nu kene nu sifat sadripu nu melekat soal bawah. Sangi nak benci juga terutama kene apa dah aneh. Kene sing kita. Enggak gini loh, walaupun kita tidak punya wewenang, tapi kan kita orang Bali. Kita orang Bali itu harus menjaga juga kesakralan yang ada di tanah Bali gitu. Apalagi kan Bali juga terkenal dengan tempat pariwisata, tempat sakral tradisi budaya. Kenapa Bali harus dijadikan tempat horor? Kan bukan tempat horor Bali. Siapa bilang? Oh Bali itu gumi tengat. Dia bilang Nyen orang. Gue justru mereka itu menyupport ketengatan Bali. Nah kalau ada yang bilang gitu gimana aja? Nyen orang. Tabanan benjol. Kan kita tahu kan tanah Bali, tanah Tengat nih semua. Apa yang Anda bisa banggakan dari Tengat? Jawab. Dari Tengat itulah kita bisa menghargai. Oh Tengat. Masyarakat ngelipis aja. Paling Tengatnya paling pariwisata, paling budaya, paling tradisi. Termasuk kan Bali itu menjual taksu. Taksu kan ada hubungannya dengan taksu sama Tengat beda jauh. Beda jauh. Bedanya apa? Taksu itu adalah gimana? Taksu itu adalah gimana? Tradisi budaya yang masih dijaga, dilestarikan, itu namanya taksu. Kalau Tengat tuh beda, angker, serem. Itu namanya seram tuh jima aja loh. Seram tuh jima. Seram peresem sih. Rando jima kan dia nyoba nih. 20%. Nggak, apa bisa dibanggakan dari Tengat kan nggak ada, Win. Yang kita mencari nafkah di Bali kan dari pariwisata, dari tradisi budaya kita, mendatangkan para turis untuk menghasilkan uang, seperti itu kan. Bukan dari Tengat seperti itu. Setro kan bilang Bali sakral, oke. Kenapa Bali sakral itu kan suci? Oke lah, kalau Bali Tengat saya nggak setuju. Apa yang kita banggakan dari Tengat? Setro, Tengat gitu kan. Setro itu bukan Tengat, sakral mana ada? Oh, aku kan orang bahasa netizen pada umumnya. Woi, semua setro Tengat gitu. Kau mau cari tongos yang Tengat setro gitu kan. Karena kan di sana diceritakan seram-seram, makanya Tengat padahal sakral. Padahal di setro itu adalah tempat yang paling suci. Karena di setro itu tempat kita mensucikan mayat-mayat agar kembali ke Tuhan, seperti itu. Mentengat setro atau angkar setro, kemudian ada peran ada selunggi bani mumput ke setro. Kan itu logikanya. Itu yang Tengat tuh karena kan ada simbol-simbol memang seperti Dewa Tari Durgo yang kita simbolkan dengan rande seperti itu kan serem. Nah, itu sebenarnya bukan Tengat tapi lebih sakral sebenarnya. Kan ada tayangan bedan di Bali TV gitu misalnya aja. Bali TV sinetron Memedi gitu kan. Itu kan hiburan, bukan masuk di TV hiburan punya lu. Oh. Berarti konten horor harusnya membuat yang begitu-begitu gitu. Enggak, kalau seperti Spiderman jadi orang. Asli ada Spiderman. Ada Spiderman boneka gitu. Ya ini Spiderman, Superman orang. Viral kan, dulu kan sempat viral ada di Instagram kayak viral, ada di Facebook tuh kalau nggak salah ya. Oh di Bali ternyata ada pocong gitu. Sejak kapan di Bali ada pocong? Sama kalau masalah pocong tuh 4 bulan yang lalu sempat viral juga. Sempat viral? Di Mudah
udah kau Tabanan Selatan Barat. Ada apa? Yang kan dekat yang di Munah nih. Dia coba sini dia labrak deh. Yang cek nih beli 2 kali yang cek ternyata. Tapi emang nggak sengaja ekspor. Apa ya sebenarnya radonnya? Ternyata cek kali cek durian kani itu mau bungkus aja tampil. Itu orang pocong. Cek dijuling yang ngoyong dini. Diji ulung nak tuh pocong dini. Cek yang ternyata durian kani bekaput orang pocong. Untung yang sing lain pernah juga berarti. Ya, gitu kayak itu sebenarnya fenomenal itu. Iya. Kene Lebih ke halusinasi, Win. Lebih ke halusinasi kan sebetulnya. Win percaya sih halusinasi. Mbak kelung aja spiritual ya kan. Tiang sepanjang uli jakni sing tene puk nek gitu soalnya. Iya. Sementara Tiang sampai saat ini meyakini kalau Tiang belum pernah melihat atau merasakan, Tiang bukan tidak percaya, masih menyisakan apatis terhadap dari diri itu ini ada atau enggak. Setengahnya Tiang percaya, setengahnya lagi masih bertanya-tanya nih sekan siapa sing gitu. Nah kemarin yang sering Tiang aja podcast Pak Guru J. Siwambarem mengatakan fenomena tuyul itu ternyata ada kan aja. Coba tuyul memedi wong sama tuh memang ada. Memedi kena tuyul nih yang Tiang sebenarnya tak percaya, tuyul katanya ada katanya. Nah, dia tahu nggak sejarah tuyul? Kenapa ada cerita tuyul? Dia nggak sih tanya itu. Nah, coba ya. Kalau saya sudah melakukan banyak referensi ya dari sejarah tuyul. Tuyul tuh dibuat di zaman dulu pas bank pertama kali berdiri di Indonesia ataupun di dunia ya. Nah, pertama kali berdiri kan masyarakat belum tahu yang namanya bank. Bank itu apa sih? Dibuatkanlah cerita-cerita seperti itu, cerita tuyul yang bisa mengambil uang di rumah warga seperti itu. Nah, buat banyak uang warga mengaku kehilangan uang, padahal itu yang mengambil bisa jadi orang terdekat atau memang pencuri. Nah, akhirnya warga berduyun naruh uangnya di bank seperti itu. Kalau di zaman sekarang misalnya ada uangnya hilang seperti itu, pasang aja CCTV, pasti akan ketahuan manusia yang mengambil bukan tuyul. Ya, kita kan di zaman modern ini, CCTV kan udah ada kecil-kecil, paling kecil kita pasang itu, pasti manusia yang ambil bukan tuyul ngambil. Saya yakin itu 100%. Itu sejarahnya tuyul. Belum lagi sejarahnya kuntilanak. Kuntilanak kan bukan dari Indonesia, tapi dari Belanda. Oh, oke. Itu masuk. Josan yang beli aja loh. Buktinya udah kuntilanak udah daster. Ijen ada Indonesia lah daster. Ayo. Ayo. Zaman pidang, ayo. Lah anak Indonesia udah daster. Dan Klaras. Kan? Terus? Itu aja logikanya kita. Nah, di Bali kan bahasa bererong gitu. Nah, belerong. Pus rago mah hilang mah bererong. Nah, belerong itu sama tuyul itu sama belerong sama aja. Berarti enggak ada juga tuh. Ada itu. Itu hanya cerita-cerita. Bererong sama nobro ada aja. Nah, misalnya yo pesek lah di Tajan gitu, klew ya bererong pesek gitu. Pesek lah di kafe. Ya bererong di kafe. Kafe. Cara ragu-ragu sidan telah uyah bererong cewek kafe orang gitu kan. Seperti itu Win. Kalau misalnya Win memang ingin mempelajari tentang hantu-hantu seperti itu, pelajari sejarahnya. Jangan pelajari dari segi spiritualnya karena memang banyak spiritual yang keliru ya, bukan salah tapi keliru. Berarti hantu sih ada jalan? Hantu itu kebanyakan halusinasi. Nah, yang ada adalah energi off. Itulah ada orang. Ada. Sisi nak balik konten Rago. Rago penasaran loh. Semenjak ada nih jalan Jepang nih konten-konten horor sepi-sepi menonton klaim ini. Usah di sini. Kita kan harus mencerdaskan bangsa. Itu kan tujuan utama. Anda ini mau merusak pajakan orang ini gitu loh. Oh, silakan. Nanti kan lihat Tuhan yang akan memberikan jalan yang kebenaran. Iya. Kan? Saya seperti itu. Buktinya banyak konten kreator horor yang rapat ke saya, ayo. Oh gitu. Kenapa seperti itu? Nah, kenapa seperti itu? Terus dia dari konten horor jadi konten apa sekarang? Tetap horor tapi dengan izin lengkap tanpa settingan. Hanya tiang teman-teman menyarankan sih teman-teman biar nggak merasa kehilangan cok merosot. Kayak jakannya sing negang pes di YouTube jok. Kene ya frustasi, stres dengan kita memberikan saran juga. Contoh itu seperti Bang Bre TV dulu kan dia konten horor, sekarang
membuat konten-konten kemanusiaan, tetap explore tempat horor, cuman abo ke sisi kemanusiaan dia gitu modelnya. Oh, orang yang tinggal di pelosok gitu misalnya kan, dia tinggal di tempat yang terpencil, nggak hidup tanpa air dan listrik gitu misalnya hidup di yang gitu-gitu mainkan, pasti banyak viewernya. Ya, kalau orang konten kreator memang kreatif, cerdas, pasti bisa kok mencari celah yang lain gitu loh, bukan hanya dengan settingan seperti itu. Atau cara mang nonton kan yang Jero share tadi itu konflik Adipati dengan Jero Bima. Kan Jero Bima bilang begini, kenapa Jero mempermasalahkan begitu, Bung? Daripada mereka jadi bandar narkoba, jadi pecandu narkoba, dia sudah bagus jadi konten kreator. Kenapa Anda mempermasalahkan? Saya mempermasalahkan, dia masuk tanpa izin tuh gitu. Itu bukan melarang ya. Iya. Silahkan kalau memang udah ada izin silahkan masuk. Itu loh. Saya itu, tapi diputar balik, putar, emak berbalik. Nah, ya karma berjalan gitu kan. Tetap raga karma tidak akan salah sasaran gitu. Buktinya siapa yang besar duluan, siapa yang kecil duluan gitu. Banyak kok konten kreator horor yang sudah stres itu. Enggak, menghilang sekarang. Yang dulunya besar tinggi di Bali, stres menghilang. Habis komplit Mas ya. Karena itu udah terkesan mereka itu bawa canggung naik konten gitu, kok ini persekusi atau apa labrak, nanti gue dilabrak gitu. Tapi beneran tuh Jero, tadi itu beberapa konten horor Jawa tuh ada yang nge-follow. Follow langsung kirim lambaian tangan, tak kirim balik, halo bang, salam kenal gitu. Tapi anehnya mereka Jero dan Beli Ralang, tapi Beli sendiri sama Jero kok masih ada konten horor gitu? Kan saya bilang harus ada izin. Oh, kalau ada izinnya silakan itu ya, maksudnya. Jangan settingan, itu aja. Oke, harus ada izin dan no settingan. Silakan. Kalau saya kalian jadi Lea. Ya tawaran lo Lea ibu gong. Dari tadi saya ngomong Win, ada izin tanpa settingan, silahkan Anda explore-nya yang penting jangan ke setre, jangan di pura. Nuliu kok tengok selingkahannya tengah di Bali, gedung kosong, sungai atau di hutan-hutan tebet-tebet, nuliu kok, yang harus di setre, explore. Karena setre itu tengah. Tapi labrak kan nanti berubah stylenya. Biasanya kan penelusuran jalan kaki ngundang-ngundang, tapi kedepannya lain. Apa? Jalan nggak motor? Sesuai yang dulu kan. Apa? Kita ada deh. Kayaknya tidur deh. Seperti itu Win, bukan melarang ya. Gitu. Silahkan, yang mau explore silahkan. Seperti itu. Nggak melarang izinnya, karena banyak masukan nge-tag saya, masukan liu, masalah balian, masalah konten kreator Jen Pragata ngonyang ada liu laporan gitu. Ini laporan orang yang nge-tag gitu loh, bukan saya langsung ngalih-ngalih kena, bukan. Bagus intensi ngalih-ngalih timpal-timpal mungkin, Jerupang bongkar. Ragu kan tinggalin masih, analisis, undang kini. Baru saya hanya komen tapi saya udah dimusuhi. Ya. Tapi itu lagi Jero, yang support asalkan Jero memang benar-benar paham dulu thread apa nih orang ada ya gitu. Cara nih labrak kan bagus nih, mula bawa kene mula nih gitu loh. Mula harus nih bikin kan. Langsung Jero cara nuntian tuh tersinggung dan dia wah, puji para gaul mahas. Sing ada saya mahas kesaktian nak di teaser kan Jack balik kan biasa gitu. Teasernya itu untuk memancing aja gitu. Isinya ya beda gitu. Tapi yang masalah hujan-hujan itu wah itu murni karena jangan ada dibahas. Pasti mau blok ingin ngomong si Adit nomor itu. Liun yang nyara gue ngapus tuh kan. Ngapain kamu membiarin konten gitu merusak channel Jack Bali aja. Tapi kenapa Tiang biarkan? Justru karena Tiang biarkanlah Tiang sebenarnya dalam secara nggak langsung mengedukasi sebenarnya bahwa orang-orang pawang hujan gitu saya ngonyang sih benar gitu loh. Yang kalau saya pribadi benar kalau masalah hujan kita bisa berdoa memohon kepada Eda Sang Widi Sesunan, berdoa agar diminta agar tidak hujan atau meminta hujan.
Tapi sekarang masalah hujan atau hujannya tergantung alam. Kita hanya bisa melihat dari pergerakan angin, pergerakan awan, seperti itu aja. Tapi jadi zaman modern ada teknologinya. Satu laser, betul, dua HARP, teknologi HARP. Betul. Bisa memanipulasi cuaca, ngai tsunami, kan gitu, kone senang kan. Kalau laser kan udah bisa karena dengan lampu yang panas itu bisa kita memecah awan namanya seperti itu. Ada pawang hujan sebenarnya. Bukannya kita, apalagi itu kan bilang 3 menit langsung datang hujan, 3 menit hilang hujan, kan itu kan udah saya berani bilang oknum lah itu ya. Bukan semuanya juga. Tuh. Ya. Oke, Jero, semua Jero oke. Semoga ya Jero Jepang dan beli labrak kerjaan. Ya, terus fit lah. Oke, sehingga bisa melabrak orang yang menipu publik. Oke, Jero. Ya. Sukses semua. Kalau tiang melihat dari sisi positif aja bagus, harus ada uluan kene di Bali. Sing itu sebenarnya liu nedot tadi kini tapi mental non siap tuh karena banyak saya kan belajarnya juga dari orang-orang yang ingin membongkar tapi mereka tuh belum siap untuk dipublik gitu. Saya ada yang pada jengat tuh jero nang tayo orang beci mai jaji gitu bumanda gue lagi menjagoran tapi mau ketimpa yang cak mang lepo tuh nah udah galak sama kayak akhirnya mau damai timpa sakit tuh Ragu kalau sudah ditantang pasti maju gitu loh. Misalnya jadi dia ngobrol pedang terus dulu. Makanya jak mang lipur kan lagi melep-lep. Kenapa? Ya mesti ngebut tas, tas mesti senjata, kan melep-lep kalau. Orang yang tas iya singnya melep-lep kalau. Tapi bawa multipal baik kan. Jak mang lipur. Oke, Jero. Kita tutup. Ini buka Swazi saya nggak apa ketutup nggak ada gua